Shalom, semangat pagi. Hari ini saya ingin berbagi hal-hal yang saya syukuri kemarin. Jadi pada ibadah Sabtu kemarin saya harus mengikuti 3 ibadah. Yang pertama ibadah di gereja dari pagi, lalu dilanjutkan ibadah sekolah sahabat anak-anak secara online. Karena saya guru anak-anak untuk kelas kindergarten, jadi saya harus mempersiapkan perlengkapan yang saya butuhkan. Lalu yang ketiga adalah ibadah kelas kemajuan, seperti seragam yang sementara saya gunakan ini. Karena itu sebenarnya ibadah online, tapi saya diminta menjadi partisipan untuk pembawa acara, dan seluruh partisipan harus hadir di gereja, dari gereja lah online-nya. Oke, jadi dari pagi saya sudah siap-siapkan di rumah apa saja yang akan saya perlukan nantinya. Mulailah saya satu demi satu saya masukkan semuanya ke dalam mobil. Mulai dari bekal untuk makan siang, karena kami tidak akan sempat lagi untuk pulang ke rumah. Lalu saya masukkan nasi ke mobil, balik lagi saya masukkan lauk ke mobil, balik lagi saya masukkan air minum ke mobil, balik lagi saya masukkan seragam kami. Seragam ini karena nanti digunakannya siang hari. Lalu karena saya sudah bolak-balik mobil, menurut saya sudah persiapkan semua. Dan terakhir adalah saya memasukkan laptop dan cas ke dalam tasnya, saya letakkan di kursi dekat pintu. Karena saya pikir nanti aja sekalian saya bawa ke mobil saat kami akan berangkat ke gereja. Nah, sudah selesai siap-siap beres-beres, sudah mau pergi, di pintu suami saya ingatkan, ada lagi nggak yang perlu dibawa? Kayaknya nggak ada deh, jawab saya. Karena saking saya udah bolak-balik mobil berapa kali, menurut saya sudah semua saya masukkan. Sambil saya ingatkan, jangan lupa yang masker. Nah, jadi saya ambil maskernya supaya dia bawa juga. Sudah selesai saya kunci pintu rumah kami dalam mobil berdoa dan berangkat. Jadi saya tenang karena menurut saya sudah semuanya saya persiapkan. Kami mulai ibadah dari jam 10.30 karena kami masuk yang shift yang kedua. 10.30 ibadah sampai jam 12-an lewat. Lalu kami pun mengisi perut dengan bekal makan siang yang sudah kami persiapkan. Tidak lama setelah itu mulailah ibadah sekolah sahabat anak-anak di jam 1:30. Ketika mulai online, saya mulai berpikir, laptop saya mana ya? Karena saat itu saya masih buka pakai handphone. Saya mau siap-siap untuk acara saat nanti pisah kelas. Lalu saya tepuk-tepuk pundak suami saya, yang aku lupa bawa laptop. Padahal udah aku siapin loh. Padahal kamu udah ingatin aku. Saya sampaikan begitu supaya saya, ya gimana ini, kayak saya berdoa dalam hati, ya kayak tolongin gimana, nggak ada backupnya ini. Saya masih belum tahu bisa nggak ya share screen dari handphone untuk materi sekolah sahabat anak-anaknya. Saya udah pasrah, saya coba download dari handphone. Nantilah saya sambil belajar di tengah jalan bagaimana caranya share screen. Ternyata Tuhan memberikan solusi lain buat saya. Ternyata selama ibadah pembukaan sekolah sahabat anak-anak kan digabung dulu baru nanti pisah kelas. Saat masih ibadah gabungan, lalu disampaikan oleh Departemen Sekolah Sahabat Anak-anak bahwa kita gabungkan aja acara ini, tapi semua guru kiranya berpartisipasi di dalamnya. Jadi akhirnya puji Tuhan, aduh terima kasih banyak kayak bantuin kekurangan adek. Jadi adek tidak perlu menggunakan laptop, tapi turut serta di dalam acara gabungan itu. Satu masalah saya terselesaikan. Tiba di ibadah selanjutnya untuk ibadah pembukaan kelas kemajuan jemaat kami. Saya cepat-cepat naik ke atas gereja untuk persiapan pembukaan. Jadi setelah saya naik ke gereja, sudah disiapkan kamera di situ sudah disetting, laptop sudah disetting. Lalu tiba-tiba datang direktur dari kelas kemajuan bilang, Nes, udah siap kan earphone-nya? Waduh kak, saya nggak bawa earphone. Lalu yang lain mulai bertanya, oh ya udah pakai earphone saya aja. Lalu saya bilang, ya maaf kak, handphone saya ini tipe C colokannya, jadi harus pakai konektor dulu baru bisa dicolokkan dengan earphone. Setelah itu otak saya langsung ngehang kosong, karena saya tahu nggak ada solusinya lagi.
Saya tidak berdoa saat itu, saya hanya takut, khawatir, janganlah karena saya nanti acara kelas kemajuan ini tertunda, terbengkalai seperti itu karena saya sungkanan orangnya. Tuhan begitu baik pada saya. Puji Tuhan, ada ibu ketua yang memberikan bantuan dengan meminjamkan handphone sekaligus dengan earphone-nya. Jadi kami tukeran handphone. Handphonenya ibu ketua saya gunakan untuk ibadah online itu, dan ibu ketua menggunakan handphone saya untuk sebagai tayangan kedua dari layar itu. Saya dalam hati setelah diberikan handphone ibu ketua, saya bilang, terima kasih banyak, Kek. Saat adek lagi otaknya kosong, nggak tahu mau kemana, harusnya adek minta tolong sama kakek, tapi saking baiknya kakek berikan jawaban buat adek dalam solusi hal ini. Sepanjang ibadah kelas kemajuan itu, saya berterima kasih kepada Tuhan, bahwa dalam hal-hal kecil pun Tuhan bekerja untuk membantu saya. Saya percaya Tuhan juga terus bekerja untuk membantu Anda, bahkan dalam hal-hal yang kecil sekalipun. Karena itu, mari kita syukuri segalanya. Kebaikan Tuhan mulai dari hal yang kecil. Baiklah, untuk bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 21 Februari, judulnya adalah Kita Tidak Akan Menyebut Nama Tuhan Dengan Sembarangan. Ayat intinya tertulis dalam Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Penjelasannya, alasan mengapa perintah ini diberikan supaya kita jangan bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Segala sesuatu berasal dari Allah. Kita tidak punya sesuatu yang belum kita terima. Dan lebih daripada itu, kita tidak punya sesuatu apapun yang belum dibeli bagi kita oleh darah Kristus. Perkataan hawa nafsu yang bernyala-nyala sekali-kali tidak boleh diucapkan, karena di dalam pemandangan Allah dan malaikat-malaikat yang suci, semuanya itu adalah sesuatu jenis bersumpah. Perintah ini bukan saja melarang sumpah-sumpah palsu dan sumpah yang biasa, melainkan dilarangnya kita dari menggunakan nama Allah dengan cara yang ringan atau kurang berhati-hati tanpa memandang kepada artinya yang sangat hebat itu. Oleh menyebut Allah tanpa pikir dalam perbincangan yang biasa, oleh seruan-seruan kepadanya dalam perkara-perkara yang kecil, dan oleh menyebut-nyebut namanya berulang kali tanpa perasaan, kita menghinakan Dia. Namanya pun suci dan hebat adanya. Semuanya haruslah merenungkan kemuliaannya, kemurnian, dan kesuciannya, agar hati boleh dikesankan dengan suatu perasaan akan tabiatnya yang mulia. Dan namanya yang suci itu haruslah diucapkan dengan hormat dan hikmat. Bukannya manusia yang harus kita tinggikan dan sembah, melainkan hanya Allah, satu-satunya Allah yang benar dan hidup. Kepadanya penyembahan dan penghormatan kita patut diberikan. Menurut pengajaran Alkitab, adalah menghinakan Allah apabila menyebut pendeta-pendeta sebagai reverend, artinya yang lebih dihormati atau yang mulia. Tiada seorang manusia fana mempunyai hak menyangkutkan gelar ini kepada namanya sendiri atau kepada nama manusia manapun. Itu hanyalah milik Allah untuk membedakan Dia dari segala makhluk yang lain. Namanya pun suci dan hebat adanya. Kita menghinakan Allah kalau kita menggunakan kata ini pada yang bukan tempatnya. Bapa dan anak sajalah yang harus ditinggikan. Aplikasinya hari ini sudah jelas bagaimana kita perlu memperhatikan penggunaan kata-kata kita. Jangan kita memasukkan nama yang kita sembah di dalam sumpah-sumpah palsu kita. Terlebih kalau di hidup kita yang di perkotaan seringkali banyak yang mengucapkan OMG dengan begitu mudahnya.
Padahal itu sudah menyangkut nama Tuhan yang kita sembah. Mari kita hilangkan hal-hal seperti itu. Gantinya, mari kita gunakan nama-nama juru selamat kita dalam pujian kita, dalam doa-doa kita, dan dalam kesaksian kita. Agar nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Di saat-saat sekarang ini, saya terus mengajak kepada kita untuk terus menggunakan waktu-waktu di dalam doa. Mungkin ada di antara kita yang sementara dalam pemulihan, mungkin ada yang pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, dan hal-hal lainnya. Anda dapat menggunakan waktu pribadi Anda untuk menceritakan semuanya itu terbukalah kepada Tuhan. Karena dengan mengingat kuasa doa, kita akan dikuatkan untuk menghadapi setiap penggodaan dan pencobaan. Jika ada hal yang ingin Anda sampaikan untuk sama-sama kita doakan, Anda dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih banyak, kita akan lanjutkan bacaan renungan pagi kita esok hari. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.